Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Konsentrasi Rhizobakteri Pemacu Tumbuh Tanaman dan Pupuk Urea terhadap pertumbuhan dan hasil bawang daya atau Eleutherin americanamer. Dengan saya sendiri, Wena Setiawan, NPM S1J0016141. Dengan pembimbing utama yaitu Dr. Insinyur Marlin MSc dan pembimbing pendamping itu Profesor Dr. Insinyur Yudi Harini Bertam MP. Dengan penelaa 1 yaitu Insinyur Merakati Handa Janingsi MSc dan penelaa 2 yaitu Insinyur Fahru Rozi MSc PhD. Hal yang melatar belakangi penelitian saya ialah bawang daya atau Eleutherin americanamer merupakan tanaman khas Kalimantan Tengah yang berasal dari Amerika tropis. Secara empiris, diketahui tanaman ini dapat menyembuhkan penyakit kanker usus, diabetes mellitus, hipertensi, menurunkan kolesterol, stroke, dan sakit perut sesudah melahirkan. Beberapa penelitian menunjukkan aktivitas ekstrak sebagai antiinflamasi, antidiabetes, anti kanker, antimikroba. Senyawa bioaktif dan antioksida yang terdapat dalam bawang daya ialah fenol, tanin, steroid, flavonoid, alkaloid. Untuk meningkatkan hasil produksi tanaman bawang daya, dalam penelitian ini saya akan mencoba menggunakan Rhizobakteri pemacu tumbuh tanaman. Rhizobakteri pemacu tumbuh tanaman memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman dan kesuburan lahan. Menurut Khairani 2019, Rhizobakteri pemacu tumbuh tanaman berperan dalam menyediakan nutrisi bagi tanaman, melindungi tanaman dari infeksi patogen, menghasilkan hormon pertumbuhan seperti asam indol asetat, larut fosfat, peningkat nitrogen, dan lain-lain. Produk Rhizobakteri pemacu tumbuh tanaman yang akan saya gunakan adalah Rhizomag. Mikroba yang terkandung dalam Rhizomag ialah Rhizobium sp, Bacillus polymixa, Pseudomonas fluorescens. Dalam budidaya bawang daya memerlukan penyediaan hara, khususnya urea sebagai unsur hara nitrogen. Unsur N merupakan unsur hara utama bagi pertumbuhan tanaman yang meningkatkan pertumbuhan vegetatif, pengembangan luas dan daun, meningkatkan jumlah anakan. Asosiasi bakteri RPTT dengan akar tanaman meningkatkan penyerapan hara nitrogen, produksi sitokinin, auksin, dan enzim, serta melawan pertumbuhan jamur patogen. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kombinasi terbaik pemberian konsentrasi Rhizobakteri pemacu tumbuh tanaman dengan dosis pupuk urea untuk pertumbuhan dan hasil bawang daya. Yang kedua yaitu menentukan konsentrasi Rhizobakteri pemacu tumbuh tanaman yang terbaik untuk pertumbuhan dan hasil bawang daya. Dan yang ketiga yaitu menentukan dosis pupuk urea yang terbaik untuk pertumbuhan dan hasil bawang daya. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan September 2020, dilaksanakan di Kelurahan Topos, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL faktorial yang terdiri dari dua faktor. Faktor pertama yaitu dosis pupuk urea dengan kode perlakuan yaitu P1 100% dengan dosis 200 kg per hektar, P2 50% dengan dosis 100 kg per hektar, dan P3 25% dengan dosis 50 kg per hektar. Faktor kedua yaitu konsentrasi Rhizobakteri pemacu tumbuh tanaman dengan kode perlakuan yaitu K0 0 gram per liter, K1 10 gram per liter, K2 20 gram per liter, dan K3 30 gram per liter. Diperoleh 12 kombinasi perlakuan, diulang sebanyak 3 kali, sehingga diperoleh 36 satuan percobaan. Masing-masing perlakuan terdapat 3 tanaman sampel, sehingga terdapat 108 tanaman. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu polybag, label, meteran, hand sprayer, timbangan digital, alat tulis. Bahan yang digunakan yaitu tanah, air, Rhizobakteri pemacu tumbuh tanaman, urea, KCl, SP36, benih bawang daya. Benih bawang daya yang digunakan yaitu benih yang berbentuk umbi. Tahapan penelitian. Yang pertama itu persiapan media tanam. Media tanah yang telah diayak dan menggunakan polybag berukuran 35 x 40 cm. Yang kedua yaitu penanaman. Penanaman menggunakan umbi bawang daya dengan kedalaman 2 cm. Yang ketiga itu pemupukan. Pemupukan pada saat awal penanaman dan tanaman berumur 3 minggu setelah tanam sesuai dosis yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu pengaplikasian Rhizobakteri pemacu tumbuh tanaman. Dilakukan setiap minggu hingga 8 minggu setelah tanam dengan volume 200 ml per polybag. Yang kelima itu pemeliharaan. Meliputi yaitu penyiraman, penyulaman, pengendalian gulma, serta pengendalian hama dan penyakit. Yang keenam yaitu panen. Panen dilakukan yaitu 4 bulan setelah tanam atau pada saat tanaman berbunga 70% dan bunga mulai berguguran. Selanjutnya yaitu variabel pengamatan. Yang pertama itu tinggi tanaman. Tinggi tanaman diukur dari pangkal batang sampai daun paling tinggi dalam satu rumpun. Diukur menggunakan penggaris, diukur setiap minggu mulai dari minggu pertama sampai dengan 9 minggu setelah tanam. Yang kedua itu jumlah daun. Dihitung setiap minggu, daun yang dihitung adalah daun yang telah membuka sempurna, mulai dari minggu pertama sampai dengan 9 minggu setelah tanam. Yang ketiga itu bobot umbi segar.
Pengamatan terhadap bobot umbi segar dilakukan setelah panen dengan cara menimbang semua umbi dari setiap tanaman. Yang keempat yaitu jumlah umbi per rumpun. Pengamatan jumlah umbi dilakukan setelah panen dengan cara menghitung semua umbi yang diperoleh dalam satu rumpun. Yang kelima itu diameter umbi. Diukur dengan menggunakan jangka sorong pada setiap umbi dalam satu rumpun, kemudian dibagi dengan jumlah umbi. Yang keenam itu panjang akar. Panjang akar diukur mulai dari pangkal akar sampai ujung akar terpanjang dengan menggunakan penggaris yang dilakukan pada saat panen. Yang ketujuh yaitu berat rangkasan segar. Pengamatan dilakukan pada saat panen dengan cara menimbang semua bagian tanaman menggunakan timbangan digital. Data yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan analisis varian ANAPA menggunakan uji F pada taraf 5%. Hasil uji F yang menunjukkan pengaruh nyata dilanjutkan dengan uji polinominal ortogonal. Ini DNA percobaan saya dengan perlakuan yang saya lakukan diulangi sebanyak 3 ulangan dan terdapat 36 petakan secara keseluruhan. Sekian seminar proposal saya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan proposal ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.